Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Sebanyak 867.000 tenaga honorer tahun ini akan terancam batal diangkat menjadi ASN P3K. Banyak hal yang menyebabkan, termasuk juga salah satunya adalah tidak adanya formasi baru pada seleksi P3K pada tahap kedua. Informasi selengkapnya ayo ditonton secara utuh video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara lengkap. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe jika channel ini bermanfaat dan tekan tombol lonceng agar rekan-rekan sekalian tidak ketinggalan informasi terkait dengan perkembangan terkini kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, 867.796 orang honorer akan terancam batal diangkat P3K. Hal ini disebabkan oleh pernyataan Bapak Kepala BKN Prof. Sudan, di mana ia menyatakan bahwa tidak ada formasi baru pada seleksi P3K pada tahap kedua ini. Pemerintah kembali menjadi sorotan terkait kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam tahun anggaran 2024. Baru-baru ini sorotan tertuju kepada Kemenpan RB dan Kepala BKN terkait dengan penundaan atau penyesuaian jadwal pengangkatan honorer menjadi P3K. Kembali kita dikejutkan dengan berita tidak adanya informasi baru pada seleksi P3K di tahap kedua ini. Tentu hal ini akan memberikan dampak yang sangat buruk kepada para tenaga honorer. Bahkan sebanyak 867.000 honorer yang belum terangkat menjadi P3K yang telah terdata di database BKN akan terancam tidak diangkat menjadi ASN. Keputusan terbaru dari Badan Kepegawaian Negara itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Sudan Arif Fahrullah. Ia mengatakan bahwa sebanyak 867.796 tenaga honorer terancam batal diangkat menjadi P3K akibat tidak adanya tambahan formasi dalam seleksi tahap kedua formasi CSN tahun 2024. Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Komisi 2 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKN memaparkan statistik seleksi P3K tahap 1 serta situasi seleksi tahap 2 yang saat ini masih berlangsung tahapannya. Seperti diketahui bahwa untuk seleksi tahap kedua saat ini masih telah memasuki tahap pengumuman administrasi dan sedang menunggu proses pelaksanaan seleksi kompetensi dasar yang akan dilaksanakan insya Allah pada bulan April atau bulan Mei. Sementara untuk seleksi P3K tahap pertama saat ini sudah memasuki tahapan pengusulan nomor induk yang dilakukan oleh beberapa instansi daerah. Walaupun mungkin tahapan pengusulan nomor induk adalah tahapan yang hampir final, akan tetapi nantinya pengangkatan karena disesuaikan waktunya akan diangkat pada tahun 2026 mendatang. Nah, rekan-rekan sekalian, dari data yang dipaparkan tercatat sisa formasi yang tersedia setelah seleksi tahap 1 hanya berjumlah 328.515 lowongan. Jadi ini adalah sisa formasi yang masih tersedia dari seleksi tahap 1 yang lalu. Jadi rekan-rekan sekalian, ternyata tidak ada penambahan formasi. Jadi formasi yang diperebutkan oleh honorer yang mendaftar pada P3K tahap kedua ini hanya sebanyak 328.515 yang terbagi di seluruh instansi, baik instansi kementerian, lembaga maupun instansi pemerintah daerah.
Sementara itu jumlah tenaga honorer yang mendaftar pada seleksi tahap 2 disebutkan oleh Kepala BKN mencapai 1.005.259 orang. Tentu jumlah ini sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah formasi yang tersedia yang sangat sedikit, yakni 328.515 lowongan. Nah, dengan jumlah pendaftar yang jauh lebih kuota yang tersedia, persaingan pun menjadi sangat ketat. Pelamar seleksi P3 tahap 2 itu terdiri dari dua kelompok utama. Kelompok pertama adalah tenaga honorer yang belum terdaftar dalam database BKN dengan jumlah sebanyak 207.463 orang. Ini adalah kelompok pertama, rekan-rekan sekalian. Jadi pelamar untuk seleksi P3 tahap kedua ini adalah terbagi menjadi dua kelompok. Jadi yang pertama ini terdiri dari tenaga honorer yang tidak terdata di database BKN dengan jumlah sebanyak 207.460. Sementara kelompok kedua adalah tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN. Ya, maksud saya tadi untuk kelompok pertama adalah honorer yang telah terdata di database BKN yang mendaftar kembali pada seleksi tahap kedua sebanyak 207.000. Sementara untuk kelompok kedua adalah honorer yang tidak terdata di database BKN dan telah memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun, itu berjumlah 867.796 orang. Jadi total 1 juta lebih orang ya. Untuk honorer yang kelompok kedua adalah yang tidak terdata di database tapi memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun. Sedangkan untuk kelompok 1 sebanyak 207 orang. Nah, sistem seleksi tetap mengacu pada prinsip meritokrasi, di mana tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN akan mendapatkan prioritas lebih tinggi. Jadi tetap mengacu kepada sistem meritokrasi, ya rekan-rekan sekalian. Artinya tenaga honorer yang telah terdaftar di database BKN akan mendapatkan prioritas di dalam perebutan formasi ini. Nah, akibatnya sisa formasi sebanyak 328.515 ini hampir seluruhnya akan terisi oleh 207.463 tenaga honorer dari kelompok pertama. Jadi ini sistem perankingan juga, artinya sistem prioritas kepada honorer yang terdata di database BKN. Dengan kondisi tersebut, hanya sekitar 121.052 formasi yang tersisa untuk diperebutkan oleh 867.000 tenaga honorer yang tidak terdata di database BKN. Ini berarti peluang kelompok honorer non database untuk diangkat menjadi P3K itu semakin kecil. Nah, tentu ini adalah berita yang kurang menarik bagi rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang belum terdata di database BKN. Bagaimana tanggapan tentang video ini? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.